Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Febriansyah dengan NPM 220681004. Di sini, video ini saya akan menjelaskan mengenai kinetika secara umum dan kinetika dalam elektrometalurgi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu kedua dari kelas atau mata kuliah metalurgi ekstraksi yang dimana diampu oleh Bapak Reza Miftahul Ulum. Untuk secara keseluruhan, pada presentasi saya kali ini akan menjelaskan mengenai kinetika secara keseluruhan, secara umum. Terus yang kedua itu ada kinetika secara umum dalam metalurgi ekstraksi. Yang ketiga itu ada latihan kinetika elektrometalurgi. Dan yang keempat itu ada latihan soal dan kesimpulan. Nah, untuk yang pertama itu ada kinetika. Jadi, apa sih itu kinetika? Kinetika adalah studi mengenai laju reaksi, di mana perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Dalam konteks kimia, kinetika mengeksplorasi bagaimana cepatnya reaksi kimia berlangsung dan bagaimana atau apa saja yang dapat mempengaruhi dari kecepatan laju reaksi tersebut. Misalnya ada suhu, tekanan, konsentrasi reaktan, dan lain-lain. Untuk besaran laju reaksi, kita dapat mengukurnya cepat atau lambatnya. Nah, laju reaksi ini mempunyai satuan, yaitu M per S, yaitu molar per detik. Nah, pada layar sini terdapat sebuah reaksi kimia yang dapat ditulis menggunakan rumus A kecil A besar plus B kecil B besar menghasilkan atau menjadi C kecil C besar dan D kecil D besar. Untuk huruf dengan kapital itu menggambarkan sebagai zat-zat yang terlibat dalam reaksi, sedangkan huruf kecil A, B, C, dan D itu merupakan koefisien reaksi. Nah, dalam kinetika ini atau dalam laju reaksi ini ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, untuk sistem tertutup ini dapat dinyatakan sebagai V sama dengan min 1 per A D A per dt sama dengan min 1 per B dB per dt kali 1 per C kali dC per dt sama dengan 1 per D per dt. Nah, di mana untuk dalam kurung A, B, C, dan D yang huruf kapital ini itu menggambarkan sebagai konsentrasi dari zat-zat reaksi tersebut. Nah, selanjutnya faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kinetika? Yang pertama itu ada laju reaksi. Nah, laju permukaan sentuh. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semakin kecil luas permukaan yang terlibat, maka tumbukannya antar partikelnya juga itu nggak terlalu banyak atau sedikit. Nah, ini akan menghasilkan laju reaksinya pun itu semakin kecil. Sama halnya dengan karakteristik daripada kepingan atau pada partikel tersebut. Semakin tinggi tingkat kehalusan dari kepingan tersebut, maka waktu untuk bereaksinya semakin tinggi. Dan berbanding terbalik dengan kasar, kalau misalnya kepingan tersebut semakin kasar, maka lama waktu bereaksinya itu semakin banyak atau semakin lama. Yang kedua, di sini ada faktor yang mempengaruhi kinetika atau laju reaksi. Yang kedua adalah suhu atau temperatur. Nah, suhu ini kan sebagai energi untuk bisa dibilang mengaktifasi atau memberikan impact kepada partikel. Nah, semakin tinggi suhu, maka gerak dari partikel ini semakin tinggi. Maka dengan adanya gerak yang semakin tinggi, ini berhubungan dengan tumbukan. Maka tumbukan itu semakin tinggi. Nah, dari hasil suhu yang tinggi,
menghasilkan gerakan tinggi dan tumbukan yang tinggi itu menghasilkan laju reaksi yang semakin besar. Begitu pula dengan suhu yang kecil atau suhu yang rendah, semakin rendah suhu, geraknya itu bakal sedikit, maka laju reaksinya pun semakin kecil. Kemudian faktor yang ketiga ada molaritas. Jadi molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut tiap satuan volume zat pelarut. Nah, hubungannya dengan laju reaksi adalah bahwa semakin besar molaritas suatu zat, maka semakin cepat suatu reaksi berlangsung. Dengan demikian, pada molaritas yang rendah, suatu reaksi akan berjalan lebih lambat daripada molaritas yang tinggi. Yang terakhir ada konsentrasi. Nah, eh, karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan, maka dengan naiknya atau dengan tingginya konsentrasi, maka tinggi pula kecepatan reaksinya atau semakin cepat. Artinya, makin tinggi, makin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan untuk bertumbukannya juga itu semakin banyak, juga sehingga berimpak pada kecepatan reaksinya, yaitu meningkat. Selanjutnya di sini faktor yang kelima ada mengenai katalis. Jadi katalis itu apa sih? Katalis itu adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi atau produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu rendah akibat perubahan yang diwujudnya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis dapat mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Nah, untuk katalis sendiri itu dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ada katalis heterogen dan katalis homogen. Yang pertama kita masuk dulu ke katalis heterogen. Jadi katalis heterogen ini adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan reaksi dalam reaksi yang dikatalis ini. Satu contohnya itu adalah katalis heterogen itu menjadikan suatu permukaan di mana reaksi atau substrat yang untuk sementara itu terjerat. Jadi ikatan dalam substrat itu menjadi lemah sehingga memungkinkan untuk terbentuknya produk baru. Ikatan antara produk dan katalis ini lebih lemah sehingga akhirnya terlepas. Seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini, jadi katalis itu sebagai berdiri sendiri sebagai fase yang berbeda dengan reaktan. Selanjutnya di sini ada katalis homogen. Jadi katalis homogen itu adalah katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaksi yang dikatalisinya. Katalis homogen ini umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang dimana akan bereaksi membentuk produk akhir reaksi dalam suatu proses yang memulihkan katalisnya. Di sini ada gambar bahwa awalnya reaktan itu ditambahkan oleh katalis. Nantinya reaktan dan katalis ini akan berada dalam fase yang sama. Skema umum untuk reaksi katalik itu seperti yang ada di sini, A plus C plus AC itu 1, B plus AC plus AB plus C itu 2. Apa sih maksudnya? Jadi C itu melambangkan katalisnya. Jadi A plus C, reaktan plus katalis menghasilkan reaktan sama katalis. Sedangkan yang itu BAC itu adalah reaktan ditambahkan dengan AC tadi, hasil dari reaktan dan katalis menghasilkan reaktannya bergabung bersama dan katalisnya memindahkan atau bisa dibilang
memutuskan jadi sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa A plus B plus C, reaktan 1 tambahkan reaktan 2 plus katalis menghasilkan reaktan 1 plus reaktan 2. Reaktan 1 berikatan dengan reaktan 2 plus katalis. Jadi AB itu melebur. Oke. Selanjutnya untuk faktor yang terakhir adalah mengenai orde. Jadi eh, orde reaksi reaktan. Jadi orde itu merupakan faktor yang mempengaruhi konsentrasi ya kecepatan reaksi. Jadi di sini ada persamaan laju reaksi R sama dengan KXA plus Y X pangkat A, Y pangkat B, Z pangkat C. Terus X, Y itu merupakan konsentrasi dari order reaksinya. Terus A itu eh, sebagai reaktannya. Nah, di sini contohnya itu ada pada HgCl2. Jadi orde reaksi reaktan HgCl2 adalah 1 dan orde ion oksalat adalah 2. Orde reaksi secara keseluruhan 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi orde reaksi di sini 1 dan 2 berbeda dengan koefisien stoikiometri 2 dan 1. Nah, tadi pengen melengkapi bahwa untuk X, Y, Z itu merupakan konsentrasi, untuk ordenya itu A kecil, B kecil, dan C kecil, untuk K itu sebagai konstanta. Nah, jadi untuk secara orde secara keseluruhan itu A plus B plus C seterusnya, sesuai dengan banyaknya reaksi. Selanjutnya ada reaksi elementer. Jadi apa sih itu reaksi elementer? Reaksi elementer adalah reaksi satu langkah dengan satu keadaan transisi dan tidak ada zat antara. Dalam praktiknya, reaksi ini diasumsikan tidak ada zat antara reaksi yang telah terdeteksi atau perlu dikendalikan untuk menggambarkan reaksi pada skala molekuler. Reaksi yang tampaknya elementer sebenarnya sebuah reaksi yang bertahap, yaitu melalui tahapan reaksi kimia dengan intermediat reaksi pada variabel. Dalam suatu reaksi elementer, elementer unimolekuler yang seperti A menjadi produk ini, itu suatu molekul A terdisosiasi atau mengalami isomerisasi untuk menghasilkan produk. Jadi A menghasilkan terdisosiasi menjadi produk. Nah, pada suhu konstan, laju dari reaksi tersebut sebanding dengan konsentrasi spesies A, di mana dA per dt itu sama dengan min K A. Dalam suatu reaksi elementer bimolekular, dua atom, molekul, ion, atau radikal A dan B bereaksi bersama untuk menghasilkan produk. Jadi ada A dan B. A plus B jadi produk. Laju reaksinya itu seperti apa? Sama dengan yang di atas, sama dengan yang isomerisasi. Jadi D bagi dt sama dengan dB bagi dt sama dengan min K kali A kali B. Jadi ekspresi laju reaksi bimolekular terkadang dirujuk sebagai hukum aksi massa. Contoh dari reaksi jenis ini itu adalah sikloadisi. Jadi ini ekspresi laju ini dapat diturunkan dari prinsip pertama dengan menggunakan teori tumbukan untuk gas ideal. Untuk kasus fluida encer, hasil yang setara telah diperoleh dari probabilistik sederhana. Menurut teori tumbukan, probabilitas 3 spesies kimia bereaksi bersamaan satu sama lain dalam suatu reaksi elementer termolekular dapat tidak diperhitungkan atau diabaikan. Oleh karena itu, reaksi termomolekular ini disebut reaksi non-elementer
dan dapat dipecah menjadi seperangkat reaksi biomolekular yang lebih besar, sesuai dengan hukum aksi massa tadi. Nah, di sini ada contohnya, itu contoh koordinat reaksi dari reaksi elementer. Jadi, ada satu keadaan transisi dan tidak ada reaksi antara. Jadi, dia naik dulu, ini grafik antara hubungan energi dan reaksi progres, dari reaktannya naik sampai dengan transisi pertama, langsung menghasilkan produk. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kinetika metalurgi ekstraksi. Jadi kinetika metalurgi ekstraksi ini saya mengambilnya secara umum, itu ada 3 dari buku ekstraktif metalurgi 1, basic termodinamika dan kinetika. Jadi ada kinetika reaksi, itu ada laju reaksi kimia, homogeneous precipitation, kinetika dan mekanismenya, serta heterogeneous. Terus yang kedua ada kinetika transportasi yang di mana ada massa dan transfer panas, terus pembatas laju, dan yang ketiga ada kinetika partikulat. Pada penjelasan selanjutnya di sini tidak begitu mendalam karena saya ingin menitik beratkan pada kinetika elektrometalurgi. Yang pertama itu ada kinetika reaksi. Jadi, laju reaksi kimia. Dalam metalurgi ekstraksi, kinetika berperan penting untuk memahami dan mengoptimalkan proses yang digunakan untuk mengekstraksi logam dari bijinya, berkaitan dengan laju dan mekanisme reaksi kimia yang terjadi selama proses ekstraksi logam tersebut. Jadi, reaksi di sini yang pertama itu ada reaksi homogeneus. Reaksi homogen terjadi ketika reaktan dan produk berada dalam fase yang sama, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi, dalam satu fase tunggal, fase gas, cair, atau padat yang dicampur secara sempurna, di mana komposisi ini dan temperaturnya seragam di seluruh sistem. Tidak ada pemisahan fase dalam sistem ini. Contohnya adalah reaksi antara dua gas atau dua cairan yang saling larut. Di sini saya kasih contoh seperti antara H dengan Cl itu bereaksi dengan air H2O, HCl dengan H2O, sehingga H-nya ini tertarik oleh atom oksigen dan Cl itu berdiri sendiri. Jadi di sini dalam fase yang sama, yaitu gas. Nah, untuk menghitung untuk laju konsumsi reaktannya, reaktan A-nya itu kita dapat menghitungnya dengan perubahan jumlah mol A per satuan waktu dan volume campuran reaksi. Itu persamaannya ada di sini. Jadi itu menggambarkan tentang hubungan antara perubahan mol A dengan laju konsumsi dan volume reaksi. Selanjutnya ada yang kedua, jenisnya reaksi heterogen. Jadi reaksi ini terjadi ketika reaktan dan produk berada dalam fase yang berbeda. Reaksi ini sering melibatkan katalis berada dalam fase yang berbeda dari reaktan. Contohnya di sini adalah gas hidrogen dan gas etilina pada permukaan katalis nikel padat untuk membentuk etana. Dalam hal ini, reaktan berada dalam fase gas, sedangkan katalis berada pada fase katalisnya sebagai gas solid. Maaf. Oke, selanjutnya di sini kita mengenai hukum kinetika. Jadi hukum kinetika ini ditentukan oleh perbedaan laju, baik itu laju maju, itu yang disimbolkan dengan R+, dan laju reaksi balik atau R-. Masing-masing laju tersebut bergantung pada konstanta laju reaksi dan komposisi reaktan dan produk. Secara umum, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut: RK plus RC, T, F fungsi dari CA, CB kurang KRC fungsi dari CR per CS. Selanjutnya untuk laju reaksi itu ada dapat dilihat
Di bawah itu mengacu pada kecepatan keseluruhan dari reaksi kimia yang mencerminkan bagaimana cepat reaktan diubah menjadi produk. Laju total reaksi biasanya dihitung sebagai selisih antara laju reaksi maju dan reaksi balik. Nah, di sini itu ada pas itu Ca, Cb, Ca itu sebagai konsentrasi dari reaktan A, Cb itu sama konsentrasi dari reaktan B. Cr itu sama dengan yang saya jelaskan tadi, jadi campuran dari A dan B itu menghasilkan Cr, terus Cs itu merupakan produk eh, sama juga. Nah, selanjutnya ada reaksi elementer. Jadi, reaksi elementer ini merupakan reaksi yang bergantung langsung pada konsentrasi reaktan atau produk yang terbagi atas dua, ada disosiasi dan ada tumbukan atau collision. Untuk disosiasi sendiri ini reaksi yang dimana satu molekul itu terorang menjadi dua partikel atau atom. Reaksi ini hanya melibatkan satu molekul yang mengalami pemutusan ikatan. Jadi kayak MX berubah menjadi M sendiri, X sendiri. Sedangkan untuk collision itu merupakan reaksi yang melibatkan dua molekul yang bertumbukan dan bereaksi satu sama lain untuk membentuk suatu produk baru. Reaksi ini biasanya memerlukan energi tumbukan yang cukup untuk kedua molekul agar ikatan dapat terbentuk atau terputus. Di sini contohnya A plus B menjadi R plus S. Selanjutnya kita akan bahas tentang homogeneous precipitation. Jadi homogeneous precipitation ini terjadi ketika reaksi kimia dalam satu fase yang sama, yaitu fase alfa dengan pembentukan molekul S dalam kondisi supersaturasi. Setelah itu, partikel fase kedua atau fase beta itu terbentuk sebagai atau melalui nukleasi dan pertumbuhan partikel. Reaksinya dapat dilihat di sini. Untuk selanjutnya ada kinetika nukleasi primer. Jadi nukleasi primer terjadi ketika adanya supersaturasi dari spesies S dalam fase alfa dan proses ini menghasilkan partikel fase beta melalui pembentukan nuklei. Kinetika untuk nukleasi primer diatur dalam produk kelarutan. Jadi ada aktivitas A yang A kecil A, terus ada pangkat atau koefisien nu A atau koefisien stoikiometri A, terus ada aktivitas B, terus yang sama dan KSP atau produk larutan. Jadi di sini seluruhnya itu aktivitas A pangkat nu A dikali dengan aktivitas B pangkat nu B lebih besar daripada KSP atau produk kelarutan. Di kondisi supersaturasi rendah itu energi penghalangnya itu tinggi dan radius kritisnya besar. Di kondisi supersaturasi tinggi, energi penghalangnya rendah sehingga pembentukannya lebih mungkin untuk terjadi. Di sini pembentukan partikel primer itu ada difusi, terus ada agregasi. Lanjut, ada kinetika reaksi yang heterogenes. Itu sama berbanding terbalik. Jadi pada dua fase yang berbeda itu mekanismenya ada dua, ada absorpsi dan ada difusi, absorpsi, reaksi kimia dan desorpsi. Difusi itu sebagai dari molekul dari fase fluida harus ke permukaan partikel padat. Absorpsi itu molekul berhasil mencapai permukaan akan terabsorpsi pada permukaan padat. Terus terjadi reaksi kimia tuh. Molekul dapat bereaksi dengan permukaan padat dan desorpsi, yaitu produk reaksi kemudian terlepas dari permukaan padat ke dalam fluida.
Ini biasanya terjadi di dalam elektrometalurgi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kinetika transportasi. Jadi proses difusi dan gradien konsentrasi itu ada konsumsi reaktan, ada difusi, dan ada fase semi infinite. Konsumsi reaktan itu pada antarmuka ada reaktan A dan reaktan B ini akan habis terpakai, sehingga konsentrasi mereka di dekat antarmuka akan menurun dan dibandingkan dengan konsentrasi di bulk fase masing-masing. Kemudian ada difusi. Jadi difusi ini reaksi dapat berlangsung, reaktan harus difusi dari bagian bulk, di mana konsentrasinya lebih tinggi menuju antarmuka. Hal ini menyebabkan terbentuknya gradien konsentrasi yang menghasilkan flux atau laju perpindahan normal terhadap antarmuka. Dan yang ketiga itu ada fase semi-infinite, yang dimana diasumsikan bahwa kedua fase cukup luas sehingga konsentrasi reaktan dan produk di bulk tetap konstan selama waktu kontak. Selanjutnya ada klasifikasi proses ekstraksi. Yang pertama ada first family, itu proses dalam fase yang sama, ini mirip-mirip dengan homogeneous. Terus ada secondary family, antar fase, dan third family itu cair dan cair. Selanjutnya ada tahapan proses ekstraksi. Yang pertama transportasi reaktan. Jadi transportasi reaktan ini, reaktan itu bergerak ke arah bulk, dari bulk ke arah menuju antarmuka atau interface daripada padatannya. Kemudian yang kedua ada reaksi kimia terjadi di antara fase tersebut, dan transportasi produk itu hasil dari reaksi kimia. Selanjutnya dari tahapan-tahapan itu ada pembatas laju. Ada dua kasus pembatas laju yang biasanya dianggap. Ada kontrol reaksi kimia. Di sini ketika reaksi antarmuka menjadi langkah yang membatasi laju, jadi reaksinya itu reaksi antarmuka antara partikel 1 dan partikel solid, fase 1 dan fase 1 itu sebagai pembatas laju. Kemudian ada kontrol transportasi massa, itu ketika transportasi salah satu reaktan itu menjadi pembatas. Selanjutnya ada transfer panas. Jadi transfer panas ini seperti ada di rumus ini, T alfa kurang T alfa infinite bagi T alfa S kurang T alfa sama dengan 1 RZ 2 ART seper 2. Terus ada flux konduksi panas, ada transfer massa yaitu cairan murni A ke fase gas alfa melalui evaporasi per unit area sama dengan flux komponen A di antarmuka. Selanjutnya ini merupakan inti dari video penjelasan saya. Jadi di sini ada kinetika dalam elektrometalurgi. Jadi di sini ada tekanan dekomposisi. Apa sih itu tekanan dekomposisi? Jadi tekanan dekomposisi merupakan tekanan minimum agar proses elektrolisis dapat berlangsung. Karena elektrometalurgi itu nggak jauh-jauh dari elektrolisis, maka penting ini untuk bagaimana listriknya atau tegangannya itu dapat menyebabkan proses elektrolisis dan dapat dikategorikan sebagai elektrometalurgi. Nah, ternyata tegangan dekomposisi ini itu merupakan perbedaan antara potensial anoda dan potensial katoda yang dihitung dengan persamaan Nernst. Potensial anoda dan potensial katoda merupakan
potensial seperdua selnya. Jadi anoda seperdua, katoda seperdua. Perhitungan potensial seperdua sel ini dengan persamaan Nernst dapat ditulis dengan ini mutlak dari potensial anoda plus potensial katoda. Nah, kenapa diberikan garis mutlak? Ini karena nilai tegangan dekomposisi untuk elektrolisis adalah minus, yang berarti tidak spontan, sehingga diperlukan energi listrik dari luar sebesar tegangan dekomposisi. Nah, di sini ada tanda tegangan dekomposisi itu lebih kecil dari tegangan operasi. Nah, kita kenalan dulu nih dengan tegangan operasi. Tegangan operasi itu merupakan tegangan listrik yang sebenarnya diterapkan di antara elektroda, baik itu di katoda dan anoda, yang menjalankan proses deposisi logam dari larutan elektrolit. Hal ini dapat terjadi karena adanya overpotensial. Jadi, overpotensial itu adalah tegangan lebih karena adanya tahanan elektrolit dan terjadinya polarisasi di anoda dan katoda. Maksud dari polarisasi di sini adalah pergeseran potensial dari potensial keseimbangannya, di mana ada polarisasi katodik, anodik, ada polarisasi anoda plus, ada polarisasi katoda. Jadi kayak dia bergeser keseimbangannya turun. Terus tegangan operasi ini sering juga disebut dengan tegangan sel. Nilainya dapat diukur dengan menggunakan beda potensial antara katoda anoda. Contohnya dengan menggunakan multitester. Nah, tegangan operasi ini dapat dihitung dengan tegangan dekomposisi plus dengan overpotensial atau polarisasi. Nah, overpotensial untuk elektrolisis memiliki beberapa jenis nih. Ada overpotensial aktivasi, perpindahan massa, pertahanan yang seperti kita tadi bahas, dan evolusi gas seperti H2, O2, Cl2. Nah, apa sih itu dari masing-masing overpotensial itu? Kalau overpotensial aktivasi itu tegangan yang dibutuhkan untuk mengkompensasi energi aktivasi proses perpindahan muatan di antar muka elektroda elektrolit. Untuk konsentrasi sendiri, itu tegangan yang timbul karena keterlambatan suplai atau perpindahan massa kation ke logam permukaan katoda. Untuk mekanisme perpindahan massa ion itu ada 3. Ada difusi, itu gradien konsentrasinya ion. Ada migrasi, penggeraknya itu gradien potensial listrik. Dan konveksi, itu pergerakannya melalui pergerakan mekanik elektrolit. Lanjut, di sini kita akan bahas tentang overpotensial aktivasi atau kita simbolkan dengan NAC atau dibaca eta aktivasi. Terus itu ada overpotensial konsentrasi, eta konsentrasi. Nah, overpotensial aktivasi ini berkaitan dengan kinetika proses di elektroda. Jadi, pada level overpotensial yang tinggi, overpotensial aktivasi mengikuti persamaan Tafel. Jadi rumusnya itu eta aktivasi sama dengan A plus blok I. Itu rapat arus, A itu konstanta yang bergantung pada sifat elektroda, B itu konstanta Tafel yang bergantung pada mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, persamaan Tafel ini ternyata diturunkan dari persamaan Butterfolmer. Nanti bakal aku jelaskan di bagian akhir. Nah, selanjutnya untuk overpotensial konsentrasi. Jika
Jika terkendali oleh perpindahan massa, maka rapat arus akan mencapai rapat arus batas atau bisa dibilang rapat arus limit yang kita dapat simbolkan dengan IL atau I limit. Di sini ada rumusnya. I limit sama dengan koefisien difusi ion logam ditambah perbandingan dari konsentrasi kation logam dalam ruang larutan per ketebalan lapisan difusi. Nah, besar I limit sebanding dengan koefisien difusi ion logam, konsentrasi kation logam dalam ruang larutan, dan berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan difusi pada permukaan katoda. Nah, tapi kalau misalnya pada saat proses migrasi itu sangat signifikan, itu dibutuhkan ditambahkan bilangan transportasi dari antara 0 hingga 1. Sehingga pada rumus I limit itu ditambahkan 1 kurang T. Seperti rumus yang ada di bawah kanan. Selanjutnya ada profil konsentrasi. Jadi profil konsentrasi di dekat permukaan katoda sebagai fungsi jarak dari permukaan katoda dari suatu proses deposisi Mn+. Suatu saat akan terbentuk gradien konsentrasi yang jika dilinearkan akan bertemu dengan konsentrasi ruah. Konsentrasi ruah itu yang CB, yang garis titik-titik. Nah, ketika mendekati permukaan katoda, konsentrasi kation makin turun karena terjadinya deposisi. Jadi di sini ada aktual konsentrasi yang ini, terus ada linear aproksimasi. Dan jaraknya itu merupakan ketebalan lapisan difusinya. Lanjut, apa sih korelasi I limit dengan eta konsentrasi? Jadi kita dapat dapat menghitungnya dengan eta konsentrasi sama dengan 2,303 RT per NF log 1 minus I per limit arus bakal ketika arus sama dengan I limit itu maka dihitung 1. Nah, log N konsentrasi NC itu terhadap log I pada persamaan di atas ini, persamaan eta konsentrasi ini dapat menghasilkan grafik yang ada 2 ini. Apa sih artinya? Jadi eta C akan terus meningkat. Namun log I tidak berubah. Kondisi inilah yang dinamakan rapat arus limit. Jadi itu yang NC-nya makin tinggi terus ditarik ke bawah itu merupakan ditarik ke sumbu absisnya itu kita bisa dapat log I limit. Nah, nilai I limit akan meningkat dengan meningkatnya laju air yang ada pada grafik sebelah kanannya. Nilai I limit akan meningkat dengan meningkatnya laju air, temperatur, dan konsentrasi ruah karena sesuai dengan formulasi dari I limit tadi. Ketika suhu dinaikkan, maka difusivitas dari kation atau koefisien difusi itu meningkat. Ketika dilakukan pengadukan atau sirkulasi elektrolit, maka nilai delta akan menipis sehingga I limitnya meningkat. Jika konsentrasi ruahnya dinaikkan, maka I limitnya juga meningkat. Dalam proses elektrometalurgi, diinginkan I limitnya besar karena proses deposisi yang biasanya hanya 30% dari I limitnya.
jadi signifikan lebih rendah dari limitnya untuk menghasilkan deposit logam. Tapi, misalnya nih kita mau hasil akhirnya itu merupakan logam serbuk. Itu biasanya industri itu akan melakukan rekayasa sedemikian rupa agar limitnya itu rendah. Jadi deposisinya lebih besar daripada limitnya. Nah, untuk grafik yang sebelah kanan ini itu menggambarkan jadi di situ ada aktivasi, ada hubungan dari potensial dan current density. Jadi untuk meminimalkan over potensial konsentrasi, rapat arus harus ditingkatkan dengan cara yang pertama, menurunkan delta atau eh, melalui pengadukan elektrolit. Selain pengadukan dapat dilakukan dengan cara lain. Seperti apa? Seperti ada gas bubbling dan sirkulasi elektrolit by pumping. Yang kedua itu meningkatkan konsentrasi logam berharga dengan dalam larutan umpan. Jadi grafik ini menjelaskan bahwa semakin tinggi current density-nya, maka potensialnya makin mulai menurun nih. Jadi pada saat eh, aktivasi over potensialnya itu potensialnya akan cenderung untuk melandai dari yang awalnya itu curam banget sehingga mencapai pada aktivasi dan konsentrasi over potensial. Dan jika di current density-nya semakin tinggi, kita dapat mendapatkan limitnya jadi NFD C bulk per delta. Selanjutnya ada tahanan dan tahanan jenis elektrolit. Sebagaimana dalam pengantar elektronik logam atau semikonduktor, aliran arus atau disimbolkan dengan E itu melalui penghantar ionik atau larutan elektrolit yang mengikuti hukum Ohm. I sama dengan V per R, di mana V itu tegangan sel dan satuan volt, dan R itu tahanan elektrolit Ohm. Terus ada yang kedua itu ada tahanan elektrolit atau R dalam sel elektrolisis berbanding lurus dengan jarak antar elektroda I. Tahanan jenis elektrolit roh dan berbanding terbalik dengan luas penampang elektroda. Sehingga dapat dikalkulasikan sebagai R sama dengan roh kali I per A. Tahanan jenis elektrolit roh mempunyai satuan ohm cm. Selanjutnya ada konduktivitas atau C adalah kebalikan dari tahanan R. Jadi dapat didefinisikan sebagai C I per R. Itu mempunyai satuan ohm minus atau Siemens atau S. Selanjutnya ada konduktivitas jenis. Itu didefinisikan sebagai kebalikan dari tahanan jenis roh omega sama dengan separoh. Untuk konduktivitas jenis atau lambangnya berupa omega mempunyai satuan ohm min 1 cm min 1. Lanjut, di sini ada konduktivitas ekivalen elektrolit. Jadi konduktivitas ekivalen ini merupakan konduktivitas dengan omeganya itu adalah konduktivitas jenis, Z itu jumlah ekivalen elektrolit per mol, dan C itu konsentrasi elektrolit. Jadi secara umum nilai dari konduktivitas ekivalen elektrolit ini yang berada pada larutan aqueous, khususnya pada 25 derajat Celcius di suhu ruang itu sekitar 100 hingga 150 kali 10 pangkat 4 Siemens. Jika misalnya nilainya turun,
dengan naiknya konsentrasi larutan dan mencapai harga maksimum, maka pada pengenceran konduktivitas ekuivalen itu tak terhingga. Oke, lanjut mengenai mobilitas ion. Jadi umumnya laju perpindahan ion ini karena konduktivitas per migrasi itu dalam orde 1 hingga 2 cm. Dalam hal ini didapatkan secara eksperimental sebanding dengan medan listrik. Jadi V1 sebanding dengan E. Selanjutnya ada konstansa proporsional yang dimana mobilitas ion itu menunjukkan laju migrasi ion per satuan besar medan listrik. Satuannya m² Siemens V. Lanjut, di sini ada Faraday laws. Jadi menurut hukum Faraday, untuk reaksi N pangkat B plus tambah B minus menghasilkan N itu membutuhkan 96,484 coulombs listrik untuk menghasilkan 1 gram ekuivalen dari metal. Dari sini kita dapat menghitung jumlah massa dari logam yang bisa dideposit pada elektroda sebanding dengan jumlah listrik yang diperlukan. Jadi, rumusnya adalah Aju sama dengan rate per 96,484. Biasanya ada yang membulatnya 96.500 dikali massa atom dibagi V berapa polusnya dan dikali arus kali waktu. Secara teknis, lebih mudah untuk mengatur arus daripada potensialnya. Ya dong. Maka arus yang mengalir dari production tan sebanding dengan laju massa ekuivalennya. Laju massa ekuivalen alfa dikalikan arusnya. Nih, ada arusnya yang jadi dm per dt alfa dikali arus. Alfanya itu 37,3. Nah, biasanya dalam industri seperti kita lihat di sebelah kanan itu produktivitasnya kan lama nih, relatif lama, sehingga biasanya industri membuatkan seri elektrolisis itu seri atau paralel. Jadi banyak tuh, jadi apa namanya, nggak satu doang kita nunggunya, tapi banyak secara sekaligus seperti itu. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ada menyinggung tentang Butler-Farmer. Jadi, Butler-Farmer itu apa sih? Butler-Farmer itu kinetika dari berapa laju cepat atau tidaknya masuk ke dalam. Jadi, Butler-Farmer ini adalah laju reaksi yang dimana laju elektrokimia reaksinya dibatasi pada interface dari elektroda. Di sini ada rumusnya, itu ada current flow sama dengan densitas arus awal dikali N dikali konstansa tergantung daripada larutan elektroda dan elektroda dikali Faraday konstanta dan over potensial dibagi dengan R kali T. Jadi semakin tinggi over potensial, maka lajunya juga semakin tinggi. Nah, Tafel plot. Jadi apa sih ini Tafel plot? Ini itu untuk mengeneralisasikan Butler-Farmer korelasinya. Jadi seperti yang ada di sebelah kiri dulu itu ada untuk karena apa namanya kan ada yang bisa eksternal potensial itu di mana elektrometalurgi untuk membutuhkan energi dari luar, khususnya dalam hal ini adalah tegangan. Untuk self driving itu sebenarnya mereka udah tanpa energi dari luar mereka juga udah bisa bereaksi seperti itu. Nah,
Di sini itu yang sebelah kiri itu katoda secara umum itu katoda tereduksi, anoda teroksidasi. Kita tahu bahwa E itu adalah elektroda saat dia direduksi dikurangi oksidasi. Nah, di sini ada EX dan ada EY. E itu potensial, jadi apa namanya? EX itu elektropotensial buat anoda dan E itu elektropotensial untuk katoda. Nah, untuk apa namanya? Untuk garis horizontal ini itu masuk ke dalam kesetimbangan yang dimana kita bisa ukur U sama dengan E kali O. Kinetika itu ketika kita pengen apa namanya kinetikanya cepat, berarti current density-nya harus semakin ke kanan dong, harus kanan gitu. Tapi eh, jadi untuk melakukan hal tersebut kita harus memberikan apply potensial yaitu O itu harus lebih besar daripada potensial dan plus over potensialnya. Pada saat U equilibrium atau kesetimbangan, maka current density-nya itu sama dengan 0. Jadi bisa dibilang nggak ada, tapi mungkin juga ada, tapi sangat lambat. Maka diperlukan penambahan apply potential jika ingin meningkatkan voltasenya sehingga akan meningkatkan current density-nya. Jadi kita ingin cepat untuk meningkatkan over potensialnya, maka kita harus meningkatkan overall reaction secara keseluruhan. Nah, untuk yang gambar satunya ini kebalikan dari yang tadi, tapi ada mirip-miripnya lah. Jadi untuk misalnya kita pengen untuk meningkatkan current density yang ada pada self-driving ini, atau keduanya, itu tentunya kayak kita pengen cuma menurunkan potensial katodenya atau meningkatkan potensial anodanya, tapi sebenarnya kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya hal tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa jadi kita mendapatkan limiting factor. Ibaratnya partikelnya itu ngantri di permukaan. Nah, limiting factornya tadi itu udah juga aku jelasin di sebelumnya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Baik, contoh soalnya di sini adalah sebuah perusahaan tambang mengolah biji tembaga oksida kadar rendah dengan metode heap leaching solvent extraction, yaitu electrowinning. Dan di sini ada beberapa data yang telah diberikan dari pabrik electrowinning tembaga. Yang pertama itu ada tahanan jenis elektrolitnya sebesar 3,61 ohm cm. Terus ada jarak anoda katoda dengan jaraknya 4,2 cm. Ada over potential akibat evolusi gas di anoda sebesar 0,48 volt. Ada arus drop katoda bar itu 0,46 volt dan di anoda itu 0,08 volt. Ada rapat arus katodiknya itu sebesar 330 ampere per meter kuadrat. Terus ada arus per bak itu 45.000 ampere. Terus ada luas efektif katoda itu 1,1 meter kali 0,94 meter. Nah, terus reaksi yang terjadi di katoda dan anoda itu ada katoda Cu+ tambah 2 elektron menjadi Cu dengan potensialnya itu ada plus 0,34. Terus untuk anodanya ada H2O menjadi 2H+ tambah 1/2 O2 dan 2 elektron dengan potensial sebesar min 1,22.
Electrowinning dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius dengan konsentrasi CO2+ dan koefisien aktivitas CO2+ masing-masing sebesar 0,8 molar dan pH-nya 0,2 dan 0,2, pH-nya itu ada min 0,5 serta tekanan gas 1 atmosfer atau 1 atm. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, hitung over potensial karena tahanan elektrolit. Nah, di jawabannya di sini over karena tahanan elektrolit itu rumusnya V kali E kali R. Nah, I kali R itu kita bisa jabarkan dengan I kali Rho kali I per A. Nah, terus karena dari data yang kita tahu itu cuma ada rapat arus. Rapat arus itu merupakan I kecil. Nah, I kecil itu merupakan dari I per A. Jadi rumusnya berubah menjadi I kecil kali Rho kali I besar. Nah, I kecilnya berapa? I kecilnya itu adalah 330 ampere per meter kuadrat. Atau rapat arusnya itu 330 ampere per meter kuadrat dikali jaraknya 4,2 cm. Tapi karena di sini ampere per meter, jadi kita menyesuaikan menjadi meter. Jadi 4,2 cm menjadi 0,042 meter dikali Rho-nya kali tahanan jenis elektrolitnya itu sebesar 3,61 ohm cm. Nah, kita juga pengen ubah menjadi ohm meter, jadi dikali 10⁻²meter per cm. Nah, kita dapatkan sebesar 0,50 volt untuk jawaban yang over potensial karena tahanan elektrolit. Untuk yang kedua itu ada tegangan sel jumlah katoda per bak. Nah, jadi tegangan sel itu merupakan tegangan dekomposisi ditambah over potensial total. Tegangan sel itu tegangan dekomposisi ditambah over potensial total. Nah, dari reaksinya apa? Dari reaksi K-nya itu Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, anodanya itu H2O menjadi 2H+ tambah 1/2 O2 tambah 2 elektron dengan masing-masing elektropotensialnya 0,34+ dan minus min 1,22. Nah, kita cari potensial dari Cu2+ per Cu. Jadi dengan cara potensial Cu2+ Cu, jadi kita pakai potensial Cu2+ plus Cu per Cu, maksudnya min RT per NF ln Cu per Cu2+, sehingga kita dapat berapa? 0,34 tambah 8,314 kali 313 per 2 kali 96.500 ln 0,2 kali 0,8 itu dari masing-masing molarnya ya, 0,2 dan 0,8, sehingga didapatkan 0,315 volt. Nah, untuk reaksi yang ada pada anodanya kita tuliskan dalam arah reduksi. Jadi
2H plus 1/2 O2 tambah 2 elektron menjadi H2O dengan elektronnya itu 1,22 volt. Jadi ditulis juga elektropotensial O2 per H2O itu elektropotensial O2 per H2O min dikurang RT H2 kurang RT NF ln H2O per H plus. Jadi berapa? Jadi 1,22 dikurang 2,303 kali 8,314 kali 313 per 2 kali 96.500 dari Kosafa Friday kali 2 pi H atau dari min 2 log H plusnya. Jadi mendapatkan 1,251 volt. Nah, tapi karena ini ini reduksi jadi berubah menjadi min 1,251 volt gitu. Nah, terus kita pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu adalah tegangan sel dalam katoda per bak. Jadi rumusnya adalah V dekomposisi dari mutlak EA plus EC. Jadi mutlak min 0,1251 volt tambah 0,315 volt, mutlak itu 0,936 volt. Nah, untuk tegangan selnya kita dapatkan tadi dari dekomposisi plus over potensial total. Jadi over potensial totalnya itu dari 0,48 tambah 0,06 tambah 0,08 tambah 0,5 itu sama dengan 1,12. Jadi karena kita tadi dapat 0,936 untuk tegangan dekomposisinya. Tegangan dekomposisinya, jadi kita tinggal plus ini 1,12 plus 0,936 untuk tegangan dekomposisi, sehingga mendapatkan 2,56 volt untuk tegangan selnya. Untuk bagian C-nya yang ditanyakan adalah efisiensi arus jika 185 kilo CU dapat di 86 jam ke jumlah katoda dalam setiap bak. Jadi yang pertama itu kita harus mencari arus dari katodanya, karena jumlah katoda per bak arus per baknya untuk katodik itu kita udah dapat sebesar 45.000 ampere. Jadi ikatodanya itu kan yang sesuai dengan informasi itu ada 3,30 maksudnya 30 ampere per meter kuadrat. Terus los katodanya kita hitung dulu kan, itu tuh ada dua sisi 1, 2. Jadi luasnya tuh 1,1 kali 0,94 kali 2 dapatkan 2,068 meter persegi. Terus untuk I besar katodanya tinggal kali deh I kecil dengan A nya, sehingga dapatkan 682,44 ampere. Nah, jadi kita udah bisa dapat jumlah katoda per bak itu arus per bak dibagi arus per katoda. Per baknya berapa tadi? 45.000 ampere per bak.
Untuk katodanya ini ada 682,44 ampere per katoda, sehingga kita dapatkan berapa tuh? 66 katoda per bak. Nah, untuk bagian D-nya kita tuh disuruh untuk menjawab periode pengambilan katoda jika katoda dikeluarkan terbentuk 100 kg endapan tembaga pada katoda stainless steel. Nah, jadi efisiensi arus itu disimbolkan dengan CE, itu berat aktual CU dibagi berat teoretik CU kali 100%, dapat kita 183,5 meter teorik per teorik. Nah, non teorik itu sama dengan ARCU kali kali arus kali waktunya per N kali F. Karena waktunya itu ada 1 tahun, jadi ARCU nya kan 63,5. Terus ininya 45.000. Karena ini jadi 4 kali 3.600 waktunya. Dibagi berapa? Ini berapa? 2 kali F 96.500 kalau salah. Kita dapat 213,4 kilo. Untuk untuk ini masih bagian C guys, untuk setiap 4 jam gitu. Terus untuk periode pengambilan endapan itu kan tadi 100 kilo ya, 100 kg itu kita ubah jadi gram, jadi 100.000 gram. Itu sama dengan 63,5 per 2 kali F, itu 96.500 kali 330 ampere per meter kali 2,068 itu terus dikali T kali EF arus. Nah, karena kita pengen cari T-nya tuh kira-kira kita berapa sih ambilnya, kan tanyanya D-nya itu 100 kilo endapan pada CU katoda stainless steel. Nah, jadi kita tinggal balik-balik menjadi sehingga gram 100.000 gram kali 2 kali N kali F per 63,5 kali 33 0 kali 2,068 kali 0,86 itu 51.500 detik, atau mungkin kurang lebih 6 hari. Jadi untuk mengambil endapan 100 kg untuk katoda stainless steel itu kita dapat mengambilnya pada 6 hari. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagian F, itu konsumsi energi dalam kWh. Bagian ini ya, bagian efisiensi tegangan dan energi. Kita tegangan dulu. Jadi efisiensi tegangan itu kan itu tegangan dekomposisi per tegangan sel aktual kali 100%. So kita dapat berapa? Tegangan dekomposisinya tadi 0,936 itu, terus aktualnya 2,0956 kali 100%, kita dapatkan 45,53%. Nah, untuk efisiensi energinya itu kita simbolkan dengan energi efisiensi dari itu efisiensi tegangan
kali dengan CE. Itu kita dapat 53% untuk efisiensi tegangannya kali 86%. Nah, kita dapat D 39,15%. Jadi kita dapat efisiensikan energi sebesar 39,15%. Untuk pertanyaan GF itu konsumsi energi dalam kWh kg per CU. Nah, itu kebutuhan energinya ya, berarti dalam kWh per kg per CU. Nah, itu kan tadi kita bisa dapat ya, V kali I kali T per kg CU. Jadi ada 1000 gram 63,5 per 2 kali 96500 kali I kali waktu kali 0,8. Sehingga karena I sama T kita nggak tahu, jadi kita tinggal kali 2 kali 96500 kali 1000 per 63,5 kali 0,86. Kita dapat 353415 detik. Itu setara dengan 981,7 jam. Terus kita dapat E-nya 2,056 kali 981,7 kali 10 pangkat min 3 kWh per kg CU. Itu kita dapat 2,018 kilowatt per hour kg CU. Nah, pertanyaan terakhir itu adalah mengenai jumlah baknya untuk memproduksi 218 ton tahun CU katoda, yang dimana kita asumsikan dalam 1 tahun hari kerja ada 345 hari. Nah, kita hitung dulu berat deposit per bak per tahun. Di sini kita ada 63,5 kali 45.000. Ini kali 345 kali waktu kali 24 jam kali 3600 detik kali 0,86 per kita bagi 2 kali 96.500. Kita dapat 379 ton. Nah, kita udah dapat. Terus kita jumlahin deh jumlah bak. Tuh kita udah dapat tadi sebesar per tahun itu 218.000 ton per tahun kali dibagi 379 ton bak per tahun. Berarti dapatnya 574 bak dalam hari kerja 345 hari. Sekian untuk contoh soalnya. Dan simpulannya, jadi secara umum kinetika itu mempelajari kecepatan dan mekanisme reaksi kimia dalam proses pengambilan logam dari bijinya. Ini melibatkan studi tentang bagaimana dan seberapa cepat logam dapat dipisahkan dari bahan mentah melalui berbagai proses seperti pemanasan, reduksi, leaching, atau elektrolisis. Faktor utama yang mempengaruhi kinetika ekstraksi logam itu meliputi ada suhu, ada konsentrasi reagen, dan ukuran partikel. Nah, berikut untuk referensinya. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.